Di video kali ini saya akan menjelaskan soal aplikasi kasir ya, cara penggunaannya dari awal sampai akhir dengan baik dan benar ya. Karena saya sering membuat SOP kasir kaitan dengan kerjaan lama saya ya. Saya pernah jadi kepala toko juga, jadi kasir juga pernah, jadi pemilik bisnis juga pernah menjalankan bisnis ya. Jadi saya adopsi dari beberapa pengalaman itu menjadi satu, terus saya buat menjadi SOP. Oke. Nah, kali ini saya menggunakan Lunapost untuk mencontohkan SOP yang biasanya saya terapkan di toko. Nah, pertama ini akan saya bahas dalam beberapa poin yang saya bagi juga menjadi beberapa chapter. Nanti kalau misalnya di YouTube bisa dicek ya, ada chapter-chapter tersendiri ya. Yang pertama adalah soal role dan otoritas. Jadi kesalahan dari pemilik bisnis biasanya terlalu percaya dengan karyawannya. Nah, seharusnya kan ada gap antara karyawan dengan pemilik bisnis supaya tidak semua data pemilik bisnis itu bisa dibuka, termasuk data yang ada di dalam aplikasi POS ini ya. Jadi langkah saya adalah membuat satu akun baru selain master ya untuk bisa login ke dalam kasirnya. Supaya intinya si kasir tidak punya akses si owner, oke? Karena owner itu kan master, dia punya kuasa yang paling tinggi di dalam aplikasi. Jadi dia bisa aja nanti ngubah-ngubah atau mengganti role yang lainnya ya. Nah, setelah dibuat satu akun baru, contoh di tempat saya ada manajer misalnya. Berarti saya buatkan akun manajer. Ketika login pakai kasir, dia juga pakainya email yang ini. Kemudian langsung aja login. Setelah login, pastikan ini connect dengan internet ya. Kita langsung ke langkah selanjutnya, yaitu buka toko. Nah, kalau misalnya di outlet hanya ada satu pilihan, tinggal klik aja. Kalau multi nanti biasanya muncul nih di si bawahnya nih. Si akun tadi membawahi beberapa outlet misalnya. Nah, terus ada halaman user. User ini adalah user POS ya, bukan user back office. Jadi user POS ini saya membuat 6 yang role-nya paling banyak, yang paling lengkap adalah role ini. Ini adalah owner nih, yang kanan bawah, Raditya Sanjaya ini. Kalau yang 5 yang lain ini role kasirnya, dia di undernya Raditya Sanjaya. Nah, saya buat kemarin itu semua akun kasir selain dari Raditya Sanjaya tidak bisa melakukan pembatalan order. Ini juga saya biasanya terapkan di outlet-outlet karena ini untuk keamanan aja. Saya coba menggunakan Lucia Maggie ya untuk login. Ini pinnya udah beda juga nih antara user satu dengan lainnya. Kemudian ini ada di halaman POS. Halaman POS ini tampilannya cukup sederhana sebenarnya, gampang sekali dipelajari. Langkah pertama ketika buka toko adalah cek untuk perangkat. Di sini setting, kemudian printer. Di sini sudah connect satu. Nah, kan tidak tahu nih kondisinya sudah connect di sini, tetapi apakah available? Kita tinggal tes print aja. Jangan sampai ketika sudah ada customer baru ketahuan kalau trouble. Oke, sudah connect berarti sudah aman. Terus misalnya pengen ada Captain Order ya, CO misalnya. Kita tinggal konekin aja. Sebelumnya harus dikonekin dulu ya antara Bluetooth device dengan printer Bluetoothnya ya. Kalau menggunakan Bluetooth, klik aja, kemudian pilih ESC Post. Ini nggak mungkin salah, modulnya cuma satu ya. Kalau pakai Bluetooth juga ini pilihnya Bluetooth General. Printernya pilih yang sudah terpampang di sini. Kemudian klik simpan. Ini ada jumlah CO-nya yang akan dicetak berapa, tergantung kebutuhannya. Kemudian tes print kembali, aman. Terus langkah kedua, ketiga maksud saya ya, setelah buka toko tadi, setelah cek kelengkapan, kemudian lakukan sinkronisasi. Karena ini sifatnya adalah online, terpisah antara server dengan aplikasi kasirnya. Kita lebih amannya melakukan sinkron. Sebenarnya by design seharusnya dia sinkron otomatis ya. Tetapi lebih amannya setiap kali buka dan tutup melakukan sinkronisasi supaya datanya tidak ada yang gantung. Oke, setelah lakukan sinkron sudah bisa langsung melakukan mulai shift, open shift ya. Ini yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan open shift. Nah, sebelum melakukan open shift, ini ada juga kebiasaan yang sering kali lupa dilakukan oleh
kasir, padahal sudah diingatkan misalnya. Nah, ini ada cara untuk prevent supaya kasir tidak lupa nih. Di setting ini ada menu order, di sini ada opsi yang tulisannya adalah sesi shift wajib aktif sebelum membuat order. Ini dicentang aja. Ini akan membantu kasir supaya dia tidak lupa untuk buka shift, karena otomatis dia tidak bisa melakukan order. Bisa contohkan satu ya, ketika dia mau bayar, dia mau nggak mau harus open shift nih. Oke, kemudian langkah dalam langkah dalam memulai shift, dia harus melakukan input saldo awal kas jika memang diberi uang oleh owner maupun manajer atau admin finance-nya modal untuk kembalian biasanya, atau untuk pengeluaran dadakan yang keluar dari uang kasir. Anggaplah dikasih 200.000. 200.000 ini nantinya akan terrecord pada laporan kasir ya, laporan tutup kasir dan laporan buka kasir. Klik aja mulai shift. Nah, ini langsung ke halaman, bisa langsung masuk ke halaman payment ya setelah melakukan open shift. Nah, ini saya sebenarnya belum sampai ke sini, saya mundur lagi. Setelah dilakukan open shift, ini sudah bisa menerima pelanggan. Saya melanjutkan ke chapter selanjutnya, yaitu teknis order dan pelayanan. Oke, simulasinya atau role play-nya, anggaplah ada pelanggan masuk nih. Maka SOP-nya dalam pelayanan adalah si kasir harus menyapa atau salam. Atau kalau misalnya sedang sakit gigi atau sariawan, minimal senyum lah, jangan cemberut lah, karena kasir itu adalah muka dari toko, muka dari brand yang kita bangun. Oke, mindset itu harus ditanamkan ke kasir. Oke, kalau misalnya sudah melakukan salam dan senyum, silahkan tanyakan orderan atau persilahkan customer untuk melakukan orderan. Biasanya kan ada menu tuh di depan kasir ya. Nah, biasanya si customer akan memilih. Nah, di sini saya jelaskan eh, mekanisme pemesanannya ya. Di sini ada kategori-kategori untuk mengelompokkan produk. Ini adalah turunannya, yaitu produk. Ketika kita klik kategori tertentu, dia akan memunculkan hanya produk pada kategori tersebut. Ini untuk mengelompokkan aja. Tapi ada cara lebih cepat bagi saya. Ini ada tombol untuk kategori di sini di kiri atas. Ketika diklik, dia akan memunculkan semua kategori. Ini lebih cepat. Saya contohkan untuk transaksi ya. Ketika diklik satu transaksi, satu produk, kemudian disimpan, langsung klik ke tombol ini lagi, kita langsung kembali ke kategori. Tidak perlu men-scroll kategori yang ada di atas ya. Oke. Terus misalnya yang satunya minum ya. Orderannya minum, berarti di beverage. Nah, tanyakan mau yang ukuran kecil atau besar misalnya. Yang besar misalnya, terus lakukan simpan. Nah, kemudian sebelum selesai, rekomendasikan produk yang biasanya kalau di toko itu ada satu produk fokus dalam bulan tertentu atau yang marginnya tinggi, itu yang wajib ditawarkan biasanya. Ini upselling ya namanya ya. Misalnya di sini ada kentang misalnya. Kalau ada kentang, misalnya marginnya tinggi dan disuruh owner atau manajernya untuk menawarkan, berarti ini harus ditawarkan. Bahasanya sih simpel ya. Silahkan Kak, kita ada program untuk French Flash-nya, ada promo, mau sekalian gitu. Kalau mau tinggal diklik aja. Setelah selesai tidak ada yang dipesan lagi, kasir wajib mengkonfirmasi ulang, membaca ulang ya. Contohnya gini kalimatnya. Pesanannya sudah Kak? Nah, misalnya dijawab sudah. Tadi pesanannya adalah jarum super 1, strip loin stick 1, kopi susu lunak 1, dan french fries ala carte 1 ya Pak, ala carte-nya ya. Oh tadi saya nggak pesan jarum super, kenapa ada jarum super misalnya gitu ya, ada komplain. Oh maaf Kak, tadi mungkin kepencet. Nah, cara menghapusnya ketika belum dilakukan simpan atau bayar, masih ada di bilah pemesanan ini, tinggal di swipe ke kiri, terus lakukan hapus. Oke, itu caranya. Terus ketika sudah betul, nah ini ada beberapa SOP yang saya terapkan juga, wajib menanyakan nama pelanggan dan nomor telepon ya. Ini saya lakukan karena menurut saya CRM itu berguna sekali ya untuk mempertahankan customer lama existing.
Kalau istilah marketingnya atau salesnya adalah retention ya. Jadi tidak perlu akuisisi terus baru, tapi customer yang lama tuh harus dirawat. Kita ada menu di sini, pilih pelanggan. Kalau penggunaan CRM kita pengen mendata, berarti pilihnya yang dari daftar. Nah, seharusnya muncul di sini ya, nama-nama customer yang sudah pernah terdaftar. Seandainya belum pernah, berarti kita harus menambahkan di sini. Nah, bagaimana kita tahu atau bagaimana kasir tahu bahwa customernya itu sudah terdaftar atau belum? Ya, customer harus tanya, Pak, sebelumnya apakah sudah pernah didata di sini atau pernah ditanyakan nomor telepon di sini, atau sudah pernah pesan di sini, misalnya sudah bisa di data nih nomor teleponnya berapa Kak, atau 4 digit nomor di belakangnya berapa, karena Luna ini bisa searching pelanggan atas nomor teleponnya doang. Jadi nama kan bisa aja kembar ya, tapi kalau nomor telepon kan nggak mungkin. Misalnya gini, langsung keluarin atas nama Adit. Nah, itu lebih aman dibandingkan menanyakan nama terus baru tanya nomor teleponnya, agak aneh. Nah, kalau belum pernah, belum ada, tinggal tambahkan aja, klik sini. Di sini ada banyak sekali variabel. Ini yang biasanya jadi komplain adalah nanti terlalu lama Pak, misalnya di depan kasir. Ya udah, berarti isi aja yang mandatory, yang ada tanda bintang merah ini isi aja nama dan nomor telepon. Setelah itu klik save. Oke, kalau saya anggap aja saya pakai nama Adit. Oke, kalau udah ini pakai tabel atau tidak. Misalnya pakai tabel di resto biasanya pakai ya. Kalau cafe jarang sekali menerapkan mode tabel. Biasanya mereka cuman menandai aja di sini nih. Dikasih nama buat nandain doang. Kayak di Starbucks ya. Atas nama Radit misalnya kayak gitu. Nah, ini anggaplah restonya pakai tabel. Berarti pilih aja tabelnya. Misalnya di indoor 1. Nah, kemudian kalau misalnya open bill, klik simpan. Kalau close bill, klik bayar. Oke. Kalau klik simpan, dia akan ada pada menu order ini. Kemudian Captain Order atau CO atau checkernya akan keluar. Ini atas nama Adi sudah terdaftar. Kita juga bisa lihat pada tabel ini sudah terisi. Ada menitannya juga ya dan nominal pembeliannya. Nah, kemudian ternyata anggaplah tadi yang datang adalah 2 orang ya. Ternyata ada yang mau meninggalkan tempat dulu, misalnya dia hanya mau bayar french fries-nya misalnya. Nah, kita tinggal split aja. Masuk ke sini, order dikeluarkan dulu ke bilah order ini, kemudian klik more, klik split bill. Nah, yang mau dibayar cuma french fries-nya doang misalnya. Kemudian simpan, balik ke sini, kita lihat tadi yang french fries harusnya di sini belum ada namanya ya. Kita kasih nama aja. Misalnya belum ada ya. Terus namanya Jono misalnya. Ini nomor teleponnya saya ngarang aja. Karena sebagai contoh doang. Oke, Jono tadi mana ya? Oke, simpan ulang. Atau langsung dibayar juga bisa ya tadi ya. Misalnya Jono mau bayar duluan, mau pulang soalnya. Tinggal klik aja, terus klik bayar. Nah, ketika klik bayar ini, si kasir harus menyampaikan berapa nominal yang harus dibayarkan ya. Nominalnya berapa, kemudian tanyakan mau membayar pakai apa. Kalau customer bingung, biasanya dia akan tanya, bisanya apa aja selain cash misalnya. Kalau tersedia selain cash, tawarkan aja. Kita ada kris, ada debit BCA misalnya, atau ada pakai kris lain misalnya GrabFood juga bisa misalnya. Anggaplah pakai debit BCA, tinggal masukkan aja. Dia akan terisi otomatis nominal penjualannya ya. Nah, di bawahnya ada variabel lain yaitu nomor kartu, nama pemilik kartu, dan nomor referensi bank. Ini sebenarnya tidak wajib, tetapi kalau misalnya ada waktu untuk ngisi ini lebih baik karena finance-nya akan lebih terbantu sih. Ada info kartu dan nomor referensi banknya. Kalau nggak ada, langsung aja klik OK, kemudian klik bayar. Oke, saya ulangin ya dari awal ya. SOP-nya kasir adalah ketika menerima customer, salam dan sapa,
kemudian tanyakan orderan, rekomendasikan menu, kemudian konfirmasi orderan, kemudian tanyakan nama dan nomor telepon, kemudian tanyakan table apabila ada mode table ya. Biasanya kan sudah tahu dia mau duduk di mana. Kemudian simpan jika open bill. Kalau open bill dia bisa split ya kayak tadi ya, split bill. Kemudian ketika sudah bayar, proses bayar, harus menyampaikan atau menginfokan ulang nominal yang harus dibayar. Kemudian tanyakan pembayarannya apa. Oke, saya mau contohkan pakai debit BCA 27.750 bayar. Itu ya. Itu cara untuk melakukan transaksi yang standar ya. Seharusnya seperti itu di mana-mana ya. Di McD pun kalian belanja juga pasti sama flow-nya kayak gitu. Terus saya mau menjelaskan soal split bill. Jadi Luna ini ada fitur, oh tadi sorry, merge bill ya. Tadi split bill kan udah ya. Adanya ada pemesanan untuk ini ya, tenderloin misalnya, yang datang 2 orang misalnya. Dia pesannya 2. Terus yang lainnya dia pesen inilah cafe latte sama cola. Terus dia ditawarin lagi mau nih pakai french 1 misalnya. Terus atas namanya kita cari di sini ya, atas nama pelanggan. Kemudian simpan. Maka akan ada 2 orderan di sini atas nama Adit dan Ana. Nah, merge bill itu menggabungkan 2 atau lebih ya orderan yang sudah ada di sini. Misalnya ini mau digabung sama Ana. Di sini klik more, kemudian merge bill. Nah, tadi ada orderan pasti kalau misalnya ada orderan yang sudah masuk, di sini akan muncul listnya siapa aja. Nah, kebetulan tadi cuma 1 ya, selain Adit ada atas nama Ana. Ini mau digabungkan, centang aja merge bill. Kita cek, nah dia akan jadi 1 seperti ini. Terus ketika disimpan lagi, dia akan menjadi atas nama yang orderan pertama ya, yaitu Adit tadi ya. Nah, kayak gini ya. Terus ini tadi kayaknya pakai meja 1 ya. Terus dia mau pindah meja, ini juga bisa. Cara pindah mejanya adalah, sorry, ini cek keluarin dulu ya. Cara pindah mejanya, ketika masuk ke sini, pindah aja ke indoor 2. Atau anggaplah dia masuk ke outdoor, mau ngerokok misalnya. Outdoor 1, simpan. Maka dia akan masuk dan akan muncul CO yang berbeda table ya. Ada tulisannya move from table to table berapa, from berapa to table berapa. Itu nanti muncul sih di stroke-nya, stroke CO ya. Oke, sampai sini saya lanjut ke proses pembayaran. Sama nih anggap aja ini eh, sudah melakukan SOP tadi ya, bayar. Nah, setelah melakukan pembayaran, kalau menerapkan CRM biasanya ada poin loyalty nih. Nah, si kasir juga wajib menyampaikan nih info seperti ini. Silakan Kak, ordernya sudah selesai, poin sebelumnya segini, terus dari transaksi tadi bertambah segini misalnya. Jadi poin saat ini adalah sekian, 3040 ini ya. Jadi CRM ini membuat si customer berpikir bahwa wah kalau beli sini dapat poin. Jadi kalau saya semakin sering belanja, saya akan dapat poin. Kemudian saya bisa tukarkan poin itu tergantung dari mekanisme penukarannya ya di setiap outlet ya. Misalnya di Alfamart ada diskon. Kalau di Starbucks juga bisa kan berlaku diskon. Kayak gitu bisa diterapkan. Klik selesai. Kemudian saya mau coba contohkan satu lagi transaksi gantung ya. Misalnya ada pembelian untuk pisang goreng sama teh.
terus atas namanya misalnya Feby ya. Feby dia di tabelnya kita cek sekalian ya, tadi udah hilang belum ya? Nah ini udah hilang kan, yang sudah close. Dia mau di tabel 1 juga, outdoor, simpan. Nah terus ketika Feby ini masih open build, ternyata shift dari Lucia Megi sudah selesai, dia harus pulang misalnya. Nah ini nggak masalah, tetap aja close shiftnya. Ya, lanjutnya ke chapter serah terima kasir. Oke, serah terima kasir itu adalah dari kasir satu, dia akan menyampaikan ke kasir 2 penjualannya tadi berapa, uang yang dipegang itu berapa, uang tunai ya, bukan uang transfer ya. Kemudian eh, tadi penjualannya apa aja. Oke, caranya masuk ke shift, kemudian klik shift selesai, nanti muncul. Nah sebelum klik shift selesai ini seharusnya kasir satu menghitung dulu uangnya itu berapa sebelumnya, supaya bisa mencocokkan dengan uang yang ada di sistem. Misalnya di sistem ada 624.830. Ternyata setelah dihitung sebelum mengetahui saldo ini ya, ternyata dihitung hanya 600.000 misalnya. Nah, berarti kan ada selisih ini minus 24.830. Nah, sebelum diakhiri shift, kalau mau diselesaikan dulu boleh, kalau misalnya ada waktu atau dibolehkan ya. Atau ada kebijakan kasir satu berarti minus segini harus ganti misalnya. Nah, tapi bisa juga dicari tahu minus 24.830 ini karena ada salah transaksi atau ada yang belum terbayar atau memang uangnya hilang ya. Kalau misalnya belum ketemu, belum solve, ya udah berarti diinput aja sesuai uang yang dipegang oleh si kasir yaitu 600.000. Nah, karena ada selisih maka saya sarankan atau saya wajibkan ya kalau di outlet saya harus mencantumkan catatan selisih karena selisih tidak diketahui misalnya. Nah, kalau misalnya plus, plus juga harus tetap dilaporkan nih plusnya berapa. Berarti kan ada uang lebih, uang lebihnya harus dilaporkan. Kalau tidak kan sama ada nyuri itu, bukan uangnya kasir tuh. Ada uang kelebihan bayar pasti. Atau ada transaksi yang belum dibuat ceruknya, belum ditransaksikan, makanya ada uang lebih. Oke. Nah, kalau misalnya tidak diketahui kalau minus, ini ketika seperti ini, mungkin ada kebijakan nanti diakumulasikan. Biasanya kalau di outlet saya itu ada toleransi. Toleransinya dari perusahaan akan mengcover sekian persen, sisa selisihnya ditutup oleh si kasir itu karena memang kesalahan kasir kan. Kemudian akhir shift. Ini bisa di print. Nah, hasil printingnya ini adalah bukti serah terima antara kasir satu dan kasir 2 bahwa telah dilakukan tutup kasir. Laporannya di sini ya, sorry di sini telah dilakukan tutup kasir atas nama Lucia Megi yang bawah ini ya, yang tadi saya cuma nyobain, yaitu ada uang modal 200.000, pembayarannya 425 452 ya. Kemudian uang cashnya berapa yang dipegang sekarang. Oke, nah ketika sudah selesai menyerahkan uang, maka kasir kedua harus melakukan shift juga, open shift. Karena yang diterima tadi hanya 600.000, maka dia hanya masukkan 600.000 aja. Karena itu sudah bukan tanggung jawab dia yang minus 24.830 rupiah tadi ya, tapi tanggung jawab dari kasir satu. Kemudian lanjutkan dengan mulai shift. Nah, ini sudah langsung mulai ya. Oh, maaf saya lupa ganti usernya nih. Harusnya ganti user. Bentar ya. Saya ulangin lagi ya. Oke, anggaplah si Lucia Megi tadi kasir satu sudah selesai, terus kasir 2 dia mau login nih, sudah dikasihkan uangnya 600.000 ke kasir 2. Anggaplah si ini ya, si Geikyo lah misalnya.
Nah, dia udah dikasih uang 600.000, dia mulai shift, dia harus memasukkan uang sesuai yang dia pegang ya. Sekali lagi, karena dari uang selisih tadi yang tanggung jawab adalah yang kasir satu atau Lucia Megi. Oke, ini shift kedua sudah dimulai atas nama Geikyo ya. Nah, kemudian kalau ada transaksi gantung, dia seharusnya masih ada di sini ya. Jadi nggak masalah mau ganti kasir, mau open shift, jadi dia masih ada di sini. Tinggal diklik aja. Nanti dia akan masuk ke sini terus tinggal lakukan pembayaran. Nah, kemudian ini saya mau membuat contoh lain, contoh kasus lain ya. Misalnya terjadi pembatalan order misalnya. Misalnya ini udah bayar ya. Dilakukan pembayaran order. Ya cepat aja ya karena tadi SOP penerimaan uang sudah saya jelaskan. Di order ini akan muncul daftar order ya. Di sini ada tombol filter, diklik aja akan ada 3 kategori yaitu selesai, batal, dan aktif. Oke, yang aktif itu artinya ada open bill, ini sudah tidak ada, sudah dibayarkan. Batal itu yang memang sudah dibatalkan, selesai berarti sudah dibayarkan. Nah, ini anggap aja mau membatalkan yang atas nama Feby ini. Nah, di sini si Gagio masih bisa nih membatalkan harusnya. Kalau dikasih otoritas, kalau tidak bisa berarti harus menggunakan dua user ini yang bisa melakukan otorisasi. Ketika dipilih misalnya Raditya Sanjaya, maka harus tahu PIN-nya. Nah, berarti kan sudah paham ya di sini ya. Kalau misalnya user kasir tidak dikasih otorisasi untuk pembatalan order, maka harus ada satu orang yang standby. Saya sarankan ada dua ya. Jadi satu orang di satu shift awal, satu orang lagi di shift kedua untuk melakukan pembatalan order. Oke. Nah, anggaplah ini yang lagi standby adalah si ownernya sendiri ya di shift kedua ya. Lakukan PIN-nya, terus masukkan alasannya. Misalnya batal order karena basi misalnya, terus klik simpan. Sorry, belum berhasil tadi, luput. Atau salah order gitu lah. Oke, ketika salah order dan di void itu juga akan keluar lagi void dari kapten order, dan misalnya nyambung dengan printer kitchen itu juga nanti keluar di kitchen. Jadi semua orang tahu kalau ada orderan baru, semua orang juga tahu kalau ada orderan dibatalkan. Intinya seperti itu ya. Oke, terus saya akan jelaskan lagi fitur lain yaitu diskon ya. Jadi diskon itu ada manual dan ada auto. Saya contohkan dulu. Misalnya inilah yang mahal apa ya? Nah, ini tadinya saya mau buat video pendek tapi malah jadi panjang karena memang dari awal sama akhir harus saya jelaskan ya. Nanti ada recapnya kok. Saya tulis di deskripsi ya recapnya ya. Oke, kalau mau melakukan diskon itu ada pada tombol more. Ini ada menu diskon. Nah, ini tinggal di on kan aja, ada toggle switch on ya. Kemudian ada diskon manual di sini. Nah, diskon manual ini bisa dimatikan, bisa dihidupkan. Tapi saran saya ini dimatikan saja. Lebih baik membuat diskon yang sudah fix, yang dilakukan di back office ya untuk setupnya ya. Kalau dilakukan nanti akan muncul di sini pilihannya. Jadi seharusnya tidak bisa meng-on-kan ini kalau misalnya ini dimatikan. Takutnya kan tidak terkendali nih kalau misalnya diskonnya manual. Memang ada laporan diskonnya, tetapi kan saya nggak yakin owner atau admin tuh akan melototin satu persatu untuk diskonnya tuh. Oke, nah ini saya buat contohnya pakai diskon ceria. Simpan. Nah, maka pada transaksi akan muncul diskon 10% untuk transaksi tersebut ya. Nah, oke. Terus ada lagi metode diskon per item selain di transaksinya. Seperti ini ada juga diskon per item. Misalnya saya pengen mendiskon
yang tenderloin stick doang nih. Tinggal saya klik, kemudian ini ada menu diskon, di on kan. Oh, ini dimatikan kayaknya. Oh, hidup ya. Oke, tinggal pilih aja. Di sini biasanya ada nih, misalnya diskon loyalty. Tinggal diklik aja, simpan. Nah, berarti tadi ada menu diskon yang tidak bisa diberlakukan untuk tenderloin stick ya. Kalau udah, tinggal lakukan transaksi. Oke, di sini akan muncul dua diskon. Diskon transaksi 10% atau diskon loyalty yang ada pada satu item doang ini, tenderloin stick. Nah, ini setelah dilakukan pembayaran akan muncul stroke seperti biasanya. Kemudian ada lagi yang belum saya sampaikan kayaknya. Oke, ini kayaknya sudah semua. Kalau sudah selesai, mau tutup shift, lakukan hal yang sama kayak si kasir satu ketika tutup kasir ya. Hitung uangnya, kemudian klik shift selesai, cocokkan uang antara sistem dengan fisiknya. Ternyata sama. Atau misalnya ternyata ada 763, 64 ya. 4. Nah, misalnya gini ada kelebihan. Berarti mungkin tadi memang ada uang yang tidak terhitung tuh, mungkin keselip atau apa dari yang kasir satu. Nah, ini si kasir dua harusnya laporkan juga kalau ada uang lebih ini. Jadi sama-sama kerja di satu atap sebenarnya harus kerjasama, tidak saling mencari keuntungan doang ya. Kalau ada kelebihan, lebih baik jujur laporkan kepada atasan atau lawan shiftnya ya supaya bisa koordinasi. Oh tadi ada lebih, oh berarti tadi uangnya keselip misalnya, jadi tidak ada yang dirugikan. Ya sebenarnya belum belum fix sih, masih kurang 1.000 rupiah nih sebenarnya. Tapi nggak masalah kan sudah ada indikasi bahwa itu terselip bukan atas fraud ya. Yang udah selesai tinggal akhiri shift aja. Kelebihan cash kemungkinan dari shift satu salah hitung. Nah gitu aja, terus akhiri shift, silakan di print untuk bukti ya. Nah kira-kira itu yang bisa saya jelaskan soal pemakaian aplikasi kasir ya, dari A sampai Z tuh tadi udah banyak banget, meskipun sebenarnya masih banyak lagi sih yang belum dilakukan.